Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Teacher berharap semuanya kalian baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu integritas diri ya. Halaman 110. Oke. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau baik, teramat baik bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami akan belajar kembali dari firman-Mu. Berikan pemahaman kepada kami dan mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Oke. Nah, di minggu lalu teacher sudah kasih video tentang integritas diri ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan integritas diri? Yaitu mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi tidak ada dusta di antara kita dengan Tuhan. Nah, mari sama-sama buka bukunya halaman 110. Terbuka di hadapan Tuhan ya. Oke, tetapi sebelum masuk ke pembelajaran ini, coba kita nyanyikan sama-sama lagu ini ya. Tuhan mengenal hati kita. Oke. Jadi lagu ini menceritakan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua Tuhan tahu, semua Tuhan pahami. Rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal. Seperti rusa aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Oh Tuhan, tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, bawaku
kekasihmu. Nah, lagu tersebut menceritakan betapa Tuhan itu tahu isi hati kita. Jadi kita perlu terbuka di hadapan Tuhan. Karena apa? Sekalipun Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita, tetapi Tuhan mau supaya kita terbuka di hadapan Dia, ya. Oke. Nah, integritas diri terbuka di hadapan Tuhan, halaman 110. Matius 27. Di video minggu lalu teacher sudah jelaskan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Namun hendaklah perkataanmu ya jika ya, tidak jika tidak, karena yang selebihnya itu berasal dari si jahat, ya. Nah, berkata jujur, ya, berkata jujur. Oke. Di sini ada satu cerita, yaitu di Lukas 18 ayat 13, seorang pemungut cukai, ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Dia terbuka di hadapan Tuhan, dia mengakui bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Nah, keadaan hati kita adalah faktor yang penting dalam mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Sebab yang dinilai Tuhan bukanlah rupa atau paras, bukan juga kantong kita, bukan juga harta kita, tetapi yang dinilai Tuhan adalah hati kita, ya. Sebab yang dinilai Tuhan adalah hati kita. Nah, hari ini kita belajar terbuka di hadapan Tuhan. Terserah kamu dosa apa yang kamu buat, ya. Teacher nggak tahu dosa apa yang kamu buat. Tetapi sebesar apapun, semerah apapun dosamu, Tuhan akan ampuni, tetapi harus ada keterbukaan. Ada satu pepatah mengatakan, satu ungkapan mengatakan, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Pemulihan daripada apa? Daripada diri kita. Jadi kalau kamu terbuka dosa apa yang kamu lakukan, percayalah ada pengampunan di dalamnya, seperti itu, ya. Nah, di sini teacher ada banyak buat kisah-kisah tentang di Tawarik juga ada tentang keterbukaan di dalam manusia. Tuhan melihat nih, Tuhan melihat hati, bukan melihat rupa, ya. Mari kita baca sama-sama. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu ada di 1 Samuel, ya. Kemudian di Tawarik dikatakan Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi apapun yang kamu rancangkan dalam hidupmu, apapun yang kamu ingini terjadi dalam hidupmu, ungkapkan dengan jujur di hadapan Tuhan. Iya, Tuhan tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan mau kita ungkapkan semua itu keluar dari mulut kita supaya apa? Tuhan tahu kalau kita ini ternyata masih ada, kita masih membutuhkan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, ya. Untuk menggambarkan keadaan hati manusia, Kristus memberikan suatu perumpamaan tentang dua orang yang berada di bait Tuhan untuk berdoa, yaitu seorang Farisi dan seorang pemungut cukai, ya. Orang Farisi adalah seorang tokoh agama yang tahu kebenaran dan mengajarkan Taurat Tuhan, tetapi hatinya penuh dengan kesombongan dan kemunafikan. Ia merasa bersih, kemudian dari dosa dan tanpa celah, ya. Terus Yesus katakan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang yang lain, bukan perampok, bukan lalim, bukan pezina, atau bukan juga seorang pemungut cukai. Nah, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Karena ia merasa dirinya sudah suci dan tak bercacat celah, orang Farisi merasa tidak lagi memerlukan belas kasihan dan anugerah dari Tuhan. Nah, ini adalah seorang Farisi yang dia munafik gitu, ya. Dia memberitahukan kepada orang apa yang dia lakukan. Contohnya, aku tidak berzina, aku tidak ini. Tetapi hatinya siapa yang tahu? Tuhan tahu loh. Nah, sikap yang bertolak belakang justru ditunjukkan oleh si pemungut cukai. Ya, bukan. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani mendengar ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia mengakui. Tetapi kalau orang Farisi apa yang dia katakan? Oh, aku tidak pernah, aku mengembalikan 1/10 dari apa yang kuhasilkan. Nah, itu tidak baik, ya. Nah, kemudian nanti kalian baca juga Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11, ya. Nah, ini tentang kisah Ananias dan Safira. Dia tidak terbuka di hadapan Tuhan. Padahal ini harta dia yang dia jual, ya. Tetapi dia tidak terbuka, dia tidak jujur kepada Tuhan. Nah, apa yang dialami oleh Ananias dan Safira? Ananias dan Safira meninggal seketika itu juga, ya. Meninggal seketika itu juga
hanya karena ketidakjujuran mereka, tidak terbuka di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Mari kita belajar jujur di hadapan Tuhan. Karena ketika kita tidak jujur, ada kematian yang akan kita alami. Kemarin saya bohong, saya nggak mati kok. Ada satu karakter yang mati di dalam diri kamu, ya. Karakter kejujuran mati di dalam diri kamu. Nah, kalau kamu bilang, tapi kenapa Ananias mati, mati secara jasmani? Kesempatan kepada kamu, makanya sampai hari ini sekalipun kamu berbohong tapi nyawamu nggak dicabut oleh Tuhan, itu karena Tuhan kasih kesempatan kepada kamu. Dan marilah kita belajar dari apa yang dialami oleh Ananias dan Safira, ya. Oke, lihat ini gambarnya. Ananias mati, kemudian istrinya datang, masih di luar. Kalau kita baca di Alkitab, dia juga berbohong, berdusta. Dia tidak tahu kalau suaminya sudah mati di dalam rumah karena berbohong. Kemudian Safira juga melakukan hal yang sama. Akhirnya kedua suami istri ini mati karena tidak jujur, ya. Oke. Jadi sebelum kematian jasmani terjadi kepadamu, belajarlah untuk bersikap jujur, ya. Ketika kamu tidak jujur, ketika kamu berbohong, ada satu karakter yang dibunuh di dalam diri kamu, yaitu jujur. Karena sedari lahir, kejujuran, kebaikan itu sudah Tuhan taruhkan dalam diri kita. Hanya kita mengembangkannya, mau menjalankan atau tidak, ya. Oke, nah tugas kalian baca Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 11, kemudian kerjakan halaman 111, ya. Ini dia. Kegiatan pembelajaran model inquiry learning, ya. Perhatikan gambar berikut. Ananias dan Safira, ya. Apa yang terlihat pada gambar? Coba kalian perhatikan. Kemudian baca Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira? Jadi kamu tulis nanti Ananias melakukan ini, Safira melakukan ini. Nah, mengapa mereka mengatakan hal yang tidak jujur? Kira-kira apa sih niat hati mereka? Kenapa mereka nggak jujur saat itu? Kalian tulis di sini. Kemudian pelajaran apa yang dapat dikisahkan dari Ananias dan Safira, ya. Jadi ini tugas kalian hari ini, kerjakan halaman 111 ini, ya. Oke, jangan lupa nanti foto ke teacher. Teacher akan tetap nilai meskipun nilainya nggak teacher kirim ke kalian, ya. Karena nggak semua nilai itu dikasih angka. Ada yang A, ada yang B. Tapi percayalah, semua teacher akan nilai tentunya, ya. Oke, itu saja materinya untuk hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Thank you and God bless you. Bye bye.